Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agnia. Pada video kali ini aku mau share perlengkapan apa aja yang wajib dibawa ke rumah sakit ketika akan melahirkan sesar. Karena pengalamanku ketika akan melahirkan sesar itu ada beberapa list yang sudah aku persiapkan, ternyata yang menurut aku itu penting itu nggak dipakai sama sekali, dan yang menurut aku itu nggak perlu ternyata sangat diperlukan atau dibutuhkan ketika di rumah sakit. Berikut perlengkapan yang wajib dibawa ke rumah sakit ketika akan melahirkan sesar. Yang pertama, dokumen. Aku masukkan ini ke list yang paling pertama aku persiapkan karena menurut aku dokumen ini sangat penting. Isinya adalah fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi BPJS yang menggunakan BPJS, buku kehamilan, itu sangat penting. Buku kehamilan diusahakan kontrol dari trimester pertama hingga akan melahirkan itu dibawa, karena pada saat di rumah sakit nanti ketika akan melahirkan sesar itu kita akan dikasih kertas gitu dan diisi datanya itu penyakit apa yang kita derita, kemudian keluhan apa aja yang kita alami di selama kehamilan. Jadi aku sendiri mempersiapkan ini paling pertama di satu tempat seperti ini. Jadi ketika dibutuhkan di rumah sakit itu kita tinggal langsung kasih. Kedua, kain jarik atau sarung. Nah, seperti ini ya, kain jarik atau sarung. Kain jarik atau sarung. Jadi pengalamanku pada saat akan melahirkan sesar, aku malah hanya membawa kain panjang, dan itu ternyata malah tidak dibutuhkan di rumah sakit. Yang dibutuhkan adalah sarung seperti ini. Karena pada saat setelah melahirkan sesar, kita akan beberapa kali diperiksa bagian luka sesarnya. Dan itu kalau misalnya pakai rok atau celana tidak memungkinkan, karena itu akan terjadinya gesekan pada luka sesar kita. Jadi kita membutuhkan kain sarung untuk menutupi bagian bawah. Kemudian yang ketiga, baju yang berkancing. Diusahakan bagian atasnya aja, karena kan bagian bawahnya itu pakai sarung ya. Diusahakan yang berkancing, karena pengalamanku juga aku nggak bawa baju yang berkancing karena memang aku melahirkan sesar juga dadakan kan, nggak tahu akan melahirkan sesar, pengennya aku normal, tapi ya karena keadaan yang membuatku harus melahirkan sesar pada saat itu juga, jadi aku hanya membawa baju biasa. Pada saat itu akhirnya suami langsung mencari baju yang berkancing. Jadi karena dadakan itu aku nggak dicuci dulu, jadi langsung dipakai. Baju yang berkancing itu sangat penting dibawa karena akan memudahkan kita menyusui pertama kali bayi kita. Kemudian yang keempat, bergo. Jadi bagi muslimah diusahakan bawa bergo, karena ketika hanya membawa kedua segi empat itu bakalan ribet banget, apalagi kalau misalnya ada yang jenguk tiba-tiba kita belum pakai jilbab, hanya bawa yang segi empat itu ribet banget ya, nggak bisa langsung dipakai. Kalau misalnya pakai bergo itu simple, kita langsung pakai aja. Jadi diusahakan bawa bergo. Kemudian yang kelima, perlengkapan mandi. Aku simpan di satu tempat seperti ini, itu lengkap isinya seperti sikat gigi, sabun, sampo, pencuci muka, dan lain sebagainya. Walaupun kita nggak mandi ya, diusahakan tangan, kaki, itu bagian badan dilap pakai sabun dulu, karena itu rasanya lengket banget ya berhari-hari di rumah sakit nggak mandi itu. Dan diusahakan bawa dry sampo, karena pengalamanku aku nggak bawa dry sampo, aku hanya bawa sampo biasa. Itu ternyata nggak bisa dipakai karena kita juga nggak bisa bungkukan, bagian sesarnya masih sakit. Jadi pada akhirnya aku nggak sampoan, dan itu bikin rambutku lepek, nggak pede banget di depan suami. Jadi diusahakan bawa dry sampo. Kemudian yang keenam, kosmetik seperlunya. Aku sendiri hanya bawa bedak dan lipstik. Kenapa bawa bedak dan lipstik? Karena setelah melahirkan itu muka kita tuh akan terlihat pucat karena sudah mengeluarkan tenaga yang banyak, kemudian mungkin darah yang keluar juga banyak. Jadi muka kita benar-benar terlihat sangat pucat. Jadi kalau misalnya nggak pakai bedak atau lipstik itu tuh
kayak nggak ada auranya gitu dan terlihat kumal. Yang ketujuh, bantal menyusui. Menurut aku ini sangat dibutuhkan ketika kita akan menyusui pertama kali bayi kita, karena kita nggak mungkin ya langsung duduk gitu ya, karena ketika melahirkan sesar, buat miring kanan kiri aja kita harus belajar dulu, karena memang rasanya tuh benar-benar sakit, apalagi langsung duduk atau menaruh bayi kita di atas dada kita, itu belum bisa. Jadi bantal menyusui ini benar-benar sangat dibutuhkan karena tidak banyak menggunakan otot perut. Dipakainya seperti ini, bayinya ditaruh di atas bantal. Tipe bantal menyusui itu sangat beragam ya. Aku sendiri memilih yang seperti huruf C seperti ini, ada yang seperti donat, dan ada yang memiliki sabuk pengaman agar lebih aman ketika menyusui, tidak bergeser. Aku sendiri memilih yang seperti ini karena agar lebih mudah melepas pakainya. Jadi kalau misalnya mau pakai, tinggal pakai aja. Kalau misalnya lepas ya udah tinggal lepas, jadi nggak ribet gitu ya. Itu terserah bunda-bunda di rumah, lebih nyaman yang mana, dan bayinya juga nyaman ketika menyusui. Kemudian yang ke-8, plastik atau kantong anti air. Itu sangat dibutuhkan juga. Karena ketika kita akan pulang dari rumah sakit, baju kita tuh akan menumpuk gitu, terutama yang basah. Kan kita nggak mungkin ya tiap hari pulang, pagi, siang, sore ngantar baju kotor ke rumah dulu. Apalagi kalau yang jaganya misalnya cuma suami gitu. Atau yang jaganya hanya orang lain, nggak bisa gantian. Hanya ibu misalnya, nggak ada orang lain lagi, nggak bisa gantian. Itu kita akan kerepotan bawa baju-baju kotor, terutama yang basah. Jadi jangan lupa disiapkan kantong plastik atau kantong anti air agar dapat membawa banyak baju kotor kita lebih mudah. Kemudian yang ke-9 itu kaos kaki. Menurutku ini juga sangat diperlukan karena ketika setelah melahirkan sesar itu keadaan kita akan benar-benar dingin menggigil, tidak tertahankan ya. Karena pengalamanku pun seperti itu, dan teman-temanku yang lain juga sama seperti itu. Aku sendiri sebetulnya sudah dibantu pakai selimut 2 dan itu tidak mempan. Jadi aku pakai kaos kaki gak dibuka sama sekali. Diusahakan bawa 2-3 pasang atau disesuaikan dengan kalian berapa hari di rumah sakit agar lebih higienis juga. Sehari bisa 2-3 kali ganti. Kemudian yang ke-10, bra menyusui. Nah ini juga dibutuhkan karena ketika kita menyusui itu agar lebih mudah buka bra-nya. Kita nggak mungkin kan buka dulu bra bagian belakang ya, jadi jangan lupa bawa bra menyusui. Jadi tinggal buka kancinya aja atau rekatan bagian atas. Kemudian yang ke-11, CD di atas perut. Karena sebelumnya aku tanya-tanya dulu ke temanku yang pernah lahiran sesar dan menyarankan agar bawa CD di atas perut, itu ternyata berguna. Karena kalau kita hanya bawa CD biasa, itu akan terkena luka sesar yang masih basah dan rasanya pasti sakit banget. Khawatir juga lukanya kenapa-napa gitu. Jadi diusahakan bawa CD yang di atas perut. Kemudian yang ke-12, perlengkapan makanan. Aku sendiri waktu itu karena harus banyak minum, aku bawa air mineral yang banyak, kemudian makanan yang mengandung protein tinggi karena sangat dibutuhkan ketika setelah melahirkan sesar agar luka sesarnya cepat kering dan cepat pulih. Kemudian jangan lupa juga bawa ASI booster. Ini juga sangat penting karena agar ASI yang keluar lancar dan berkualitas. Kemudian yang ke-13, jangan lupa bawa baju bayi atau perlengkapan bayi. Itu sudah berupa baju, celana, kaos kaki, selimut, handuk. Pokoknya perlengkapan bayi di satu tas yang berbeda dari ibunya. Dan jangan lupa juga ya bawa perlengkapan yang ikut dengan jaga kita. Kalau misalnya jaganya suami, jangan lupa bawa baju suami dan perlengkapannya. Agar di sana tidak memikirkan lagi, oh bajunya nggak dibawa, pulang dulu akhirnya ke rumah, akhirnya malah kita nggak ada yang jagain di rumah sakit. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang ke-14 itu sendal jepit. Menurut aku itu sendal jepit sangat diperlukan karena kan kita pakai kaos kaki yang nggak dibuka. Karena keadaan kita juga kedinginan, itu diusahakan bawa sendal jepit agar lebih mudah bolak-balik ke kamar mandinya, juga nggak usah buka lepas kaos kaki.
Semoga list yang aku share ini mengenai perlengkapan melahirkan sesar di rumah sakit itu dapat bermanfaat ya untuk bunda-bunda, khususnya yang sedang mencari informasi mengenai perlengkapan apa aja sih yang mesti dibawa ke rumah sakit ketika akan melahirkan sesar. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku. Dan jangan lupa share di semua medsos kalian agar channelku semakin berkembang dan semakin bersemangat lagi membuat konten video agar dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.